Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Aisyah MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Magelang yang saya banggakan, kepada Ibu Raida SPD selaku Guru Pembimbing Bahasa Indonesia yang saya kasihi, serta kepada seluruh teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada hadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmatnya, kita sama-sama boleh berkumpul pada acara penyuluhan pembiasaan pembuangan sampah yang baik dan benar pada kesempatan kali ini. Pada saat ini, masyarakat sering sekali menggunakan sampah plastik. Benda-benda berbahan plastik seperti kantong plastik, botol minuman, serta bahan-bahan lainnya sering kita jumpai dan sering kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari kita. Memang tak bisa dipungkiri bahwa penggunaan bahan-bahan plastik ini memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan kehidupan kita. Karena dari plastik-plastik inilah seringkali kerap muncul masalah baru yang saat ini tengah kita hadapi. Banyak masyarakat yang kurang terdidik secara pendidikan dan cenderung memberikan dan melakukan budaya yang menurut saya kurang baik dan sangat-sangat tidak layak untuk dipertahankan. Contohnya adalah dengan membuang sampah plastik di sungai atau di perairan secara sembarangan. Seharusnya sampah-sampah plastik yang sering kita gunakan seperti kantong plastik, botol plastik, dan sebagainya tadi itu seharusnya itu diolah dan dikemas sedemikian rupa agar lebih mudah dalam nantinya diolah. Namun, seringkali masyarakat salah mengartikan apa itu pengolahan sampah plastik yang sesungguhnya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bersama-sama mengenai dampak negatif dari pengelolaan sampah plastik yang kurang terstruktur di Indonesia yang sering kita temui, terutama di perairan Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditemukan sebanyak 40% sampah plastik menumpuk di sekitar perairan Indonesia, terutama di daerah pesisir-pesisir pantai yang sering kita lihat dan sering kita jumpai. Tentu, dari peristiwa ini menjadi cerminan tentang bagaimana buruknya dampak pengolahan sampah plastik di Indonesia. Memang tak bisa dipungkiri bahwa penggunaan plastik memang masih menjadi tren yang cukup diminati dan cukup relevan saat ini, karena memang bahannya cenderung mudah untuk ditemui dan tidak terlalu mahal untuk digunakan. Namun, justru karena kebiasaan inilah masyarakat jadi menyepelekan tentang budaya pengelolaan sampah plastik yang baik dan benar. Saya sebagai seorang pelajar tentu saja perlu memikirkan bahwa bagaimana cara sebaiknya kita dalam mengelola sampah plastik ini agar nantinya lebih mudah untuk dikelola, untuk lebih mudah untuk diolah, agar nantinya tidak menjadi beban bagi lingkungan sekitar kita. Saya mendukung dengan gerakan Green Student 3R Movement, di mana gerakan ini menekankan pada 3 prinsip utama, yaitu recycle atau pengolahan, reduce atau pengurangan, dan reuse atau penggunaan kembali. Nah, gerakan ini menurut saya adalah gerakan yang paling efektif dan relevan untuk digunakan, terutama pada kalangan-kalangan pelajar saat ini. Tentu saja sesuai namanya, Green Student 3R Movement, yang tentunya memang gerakan ini bisa digunakan dan bisa sangat kita terapkan di lingkungan pelajar, terutama di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah infografis yang sudah saya kerjakan. Berikut adalah infografis yang sudah saya kerjakan. Di sini saya menggunakan warna basic palette yaitu hijau sebagai bentuk dari simbolis bahwa gerakan ini menekankan pada penghijauan dan pada pengelolaan sampah yang baik dan benar, yang cenderung identik dengan alam kita. Kemudian permasalahan utama yang sering kita jumpai yaitu adalah aktivitas
penggunaan plastik seperti yang sudah saya sebutkan tadi pada bagian awal, bahwa manusia seringkali menggunakan plastik secara sembarangan dan secara eh, tidak beraturan, dan mereka cenderung seenaknya dalam menggunakan plastik-plastik tersebut. Nah, yang diperburuk dengan pembuangan sampah plastik di lingkungan perairan Indonesia. Tentu, nantinya sampah perairan-perairan ini akan mengalir dan menumpuk di laut Indonesia. Kemudian yaitu data dan fakta. Berdasarkan berita yang sudah saya riset, terdapat banyak sekali kasus-kasus yang disebabkan oleh tertimbunnya sampah plastik di lingkungan perairan, terutama di pantai Cox's Bazar, Bangladesh. Di pantai ini terdapat ratusan penyu berjenis Oliver Ridley yang tewas, bahkan tidak tidak sedikit juga ya yang terluka akibat dari terjerat sampah plastik ini, seperti botol-botol, seperti plastik-plastik lainnya. Tentu hal ini menjadi tantangan besar dan ancaman yang sangat merugikan bagi kelangsungan ekosistem alam kita, terutama di perairan Indonesia. Karena seperti kita mengetahui bahwa Indonesia adalah salah satu dengan negara maritim, yang dimana negara maritim menekankan hasil perairan yang sangat luas dan sangat beragam. Kemudian berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebanyak 40% dari sampah plastik di Indonesia tidak terkelola dengan baik, justru malah menumpuk dan semakin banyak dari tahun ke tahun. Ini menjadi tren yang sangat negatif dan menjadi salah satu cerminan bagi kita tentang bagaimana seharusnya pemerintah dan masyarakat sama-sama bergotong royong dalam mengelola sampah plastik itu. Kemudian yaitu saya menerapkan solusi sederhana. Solusi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu gerakan Green Student 3R Movement. Gerakan ini berfokus pada bagaimana cara kita mengelola sampah plastik tadi dengan cara recycle, reuse, dan reduce. Gerakan ini sangat relevan karena gerakan ini bisa diterapkan di kalangan remaja seperti kita. Tidak usah perlu kita repot-repot dalam menggunakan alat-alat berat atau alat-alat yang kompleks atau cara-cara yang terdengar sulit, tapi cara ini menekankan pada bagaimana kita mengelola sampah plastik dalam lingkungan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari. Contohnya, poin pertama yang saya sampaikan adalah recycle. Pada recycle atau pengelolaan dapat kita lakukan dengan cara mengelola sampah dengan membedakan berdasarkan jenis dan ukurannya. Jadi berdasarkan jenis itu yang saya maksud adalah misal sampah organik dan sampah non organik. Nah, kalau sampah organik seperti eh, bahan-bahan mentah makanan seperti kulit ikan, kulit buah, dan sebagainya dapat kita olah dengan cara memupuk, menimbun di dalam tanah, sehingga nantinya sampah itu akan menjadi suatu pupuk yang bermanfaat bagi ekosistem darat, bagi ekosistem tumbuhan. Namun, jika sampah itu adalah sampah plastik yang tergolong sampah anorganik, kita harus melakukan pengepresan agar nantinya sampah plastik ini tidak semakin menumpuk dan memperluas jangkauan penyebaran yang negatif tadi itu. Dan dari sampah-sampah plastik inilah nantinya kita akan dapat mengelola kembali menjadi suatu produk baru yang bermanfaat, produk baru yang bernilai ekonomis dan bernilai lebih. Selanjutnya adalah reuse atau penggunaan kembali. Dari solusi ini tentu kita harus bisa menggunakan dan memilah-milah kembali sampah manakah yang bisa kita gunakan kembali, atau bahan plastik manakah yang sekiranya masih layak untuk digunakan kembali. Contoh sederhananya adalah botol minum. Botol minum yang sering kita pakai sehari-hari saat sekolah, mungkin kita bawa dengan bahan seperti bahan-bahan botol plastik pada umumnya. Namun kalau kita mengganti bahan plastik itu sehari-hari dengan cara membuangnya, terus kemudian besoknya kita pakai lagi dengan plastik yang baru, kemudian membuang lagi, nah itu akan berdampak pada penyebaran sampah plastik yang semakin meluas dan menumpuk itu. Sebaliknya, apabila kita bisa menggunakan botol plastik itu untuk aktivitas yang dilakukan berkali-kali, misalnya dalam satu minggu kita berganti 2 kali botol plastik, itu setidaknya sudah bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang ada di Indonesia. Dan bila sampah plastik yang sudah tidak bisa digunakan tadi
seperti botol, contoh kasusnya adalah botol. Seperti botol tadi, bila sudah tidak layak digunakan atau sudah kotor, tentu bisa kita ubah menjadi bahan baru, yaitu sebagai pot atau sebagai bahan kerajinan lainnya. Tentu dari satu eh, poin ke poin lainnya sangat terhubung, dari recycle, habis itu ke setelah itu ke reuse, dan kemudian kita masuk ke bagian terakhir yaitu reduce. Reduce yang berarti mengurangi jumlah sampah plastik ini, berarti artinya kita harus mengurangi eh, penggunaan sampah plastik dengan cara apa? Dengan contoh sederhananya adalah mengganti botol yang tadi kita gunakan dengan tumbler. Contohnya seperti ini. Saya menggunakan botol plastik yang lebih awet dan lebih berkualitas ini sehingga bisa dicuci dan digunakan berkali-kali dalam kehidupan saya sehari-hari. Sehingga nantinya saya bisa mengurangi jumlah penggunaan sampah plastik di sekitar saya. Nah, bagi teman-teman semua, mengapa kita harus mengurangi jumlah sampah plastik di perairan Indonesia? Karena sampah plastik tadi mengandung mikroplastik yang berbahaya bila diteruskan, bila sampah itu tidak terurai. Sampah plastik membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat terurai, sehingga jika tidak terurai dan tidak terkelola secara baik dan benar, nantinya sampah plastik itu akan menghasilkan mikroplastik yang berbahaya. Mikroplastik tadi dapat dikonsumsi oleh ikan-ikan dan biota-biota laut yang sering kita konsumsi sehari-harinya. Nah, bila ikan yang sudah tercemar oleh mikroplastik tadi kita konsumsi dalam tubuh kita, maka secara tidak langsung mikroplastik itu akan mempengaruhi tubuh kita dan menyebabkan kanker bila mikroplastik itu tertimbun secara terus-menerus dalam organ vital kita seperti ginjal, paru-paru, lambung, usus, serta sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan juga diperlukan adanya kerjasama, baik dari pemerintah, instansi kesehatan, instansi kebersihan, serta masyarakat luas, tentang bagaimana cara kita mengelola dan mengurangi sampah plastik di lingkungan perairan Indonesia. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya mengucapkan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.